Wah, 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 ternyata Zinedine Zidane sampai prediksi lolos Piala Dunia 2026 bukan hal mustahil untuk timnas Indonesia. Apakah itu benar? Begini info mengejutkannya. Nah loh, timnas Indonesia wajib waspada dengan wasit asal Kuwait. Kira-kira ada apa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Lolos Piala Dunia 2026 bukan hal mustahil untuk Timnas Indonesia. Lolos ke Piala Dunia 2026 bukan lagi mimpi yang mustahil untuk Timnas Indonesia. Skuad Garuda kini tinggal berjarak 180 menit dari pentas paling bergengsi di dunia sepak bola. Dengan segala peningkatan yang terjadi, mulai dari kualitas pemain, mental bertanding, hingga tim kepelatihan baru yang kini ditangani Patrick Kluivert, optimisme untuk mencatat sejarah semakin besar. Dalam perjalanan panjang ini, keajaiban bukanlah kata yang tepat, melainkan hasil dari kerja keras, strategi, dan keyakinan. Bahkan mungkin seorang legenda seperti Zinedine Zidane pun akan mengakui bahwa peluang Indonesia kali ini sangat realistis. Perubahan besar terlihat jelas sejak PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Sosok yang pernah menjadi andalan Barcelona dan tim nasional Belanda ini dianggap sebagai bagian dari tim kepelatihan terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. PSSI menaruh harapan tinggi, bukan hanya agar Indonesia bisa bersaing, tetapi juga untuk tampil mendominasi. Jika sebelumnya di bawah Shin Tae-yong, tim Garuda menunjukkan semangat juang dan disiplin tinggi, kini bersama Kluivert, sentuhan taktik Eropa semakin terasa. Formasi yang lebih cair, pola serangan yang terencana, serta kemampuan membaca permainan lawan menjadi kekuatan baru yang membuat Indonesia semakin berbahaya. Pertemuan sebelumnya melawan Arab Saudi menjadi pembuktian bahwa Indonesia mampu berbicara banyak. Dalam dua laga di babak sebelumnya, Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 di laga tandang dan menang 2-0 di Jakarta. Fakta itu membuktikan bahwa mental bertanding anak asuh Garuda sudah sejajar dengan tim-tim besar Asia. Kini dengan strategi baru Kluivert bukan hanya sekedar mampu menahan imbang, tetapi juga membuka peluang untuk menang telak. Zidane yang terkenal menghormati tim dengan disiplin dan keberanian tinggi, mungkin akan tersenyum melihat perkembangan luar biasa tim ini jika ia menyaksikan pertandingan Indonesia. Melihat posisi Indonesia yang kini berada di peringkat 119 FIFA, sementara Arab Saudi di urutan 59 dan Irak di 58, sekilas memang terlihat timpang. Namun, sepak bola bukan soal angka di atas kertas. Statistik itu bisa berubah dalam sekejap di atas lapangan hijau. Indonesia telah membuktikan hal tersebut dengan torehan hasil positif di babak sebelumnya. Semangat pantang menyerah dan kedisiplinan pemain menjadi faktor utama yang menutup kesenjangan tersebut. Lebih dari itu, kehadiran pemain baru seperti Joey Pelupesi, Dean James, Ole Romeni, Mauro Zylstra, dan Miliano Jonathans menambah kedalaman skuad yang kini lebih matang dan siap bersaing. Lawan Irak juga tak lagi menjadi momok menakutkan seperti dulu. Memang Indonesia sempat kalah 1-5 di laga tandang dan 0-2 di Jakarta. Namun saat itu skuad Merah Putih belum lengkap dan masih dalam proses adaptasi. Kini dengan skuad penuh, termasuk pemain kunci seperti Jay Ideses yang sebelumnya belum tampil, serta performa kiper yang semakin stabil, Indonesia punya semua modal untuk membalikan keadaan. Kesalahan individu seperti penalti dan kartu merah yang dulu menghantui, kini bisa dihindari dengan penguatan mental dan pengalaman yang lebih matang. Patrick Kluivert bukan hanya membawa taktik, tapi juga mental juara. Ia paham bagaimana menyiapkan tim untuk tampil tanpa rasa takut. Di bawah arahannya, Indonesia bermain dengan gaya yang lebih berani, percaya diri, dan menyerang. Ia menanamkan keyakinan bahwa melawan Arab Saudi dan Irak bukanlah ancaman, melainkan kesempatan untuk membuktikan kualitas. Dengan kombinasi pemain muda, pengalaman pemain naturalisasi, serta dukungan supporter yang luar biasa, Indonesia kini menjadi tim yang benar-benar siap menulis sejarah baru. Maka, jika ada yang berkata lolos ke Piala Dunia 2026 adalah hal mustahil, mereka mungkin belum melihat betapa cepatnya sepak bola Indonesia berkembang. Dengan tangan dingin Patrick Kluivert, dukungan penuh PSSI dan semangat juang para pemain, Indonesia kini berada di jalur yang tepat.
Tak berlebihan jika kita mulai percaya bahwa bukan hanya sekedar bisa mengalahkan, tapi timnas Indonesia bisa menang telak dan menggemparkan Asia. Jadi bagaimana menurutmu? Apakah kali ini Garuda benar-benar siap terbang tinggi ke Piala Dunia 2026? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Timnas Indonesia wajib waspada dengan wasit asal Kuwait. Menjelang laga panas antara Timnas Indonesia kontra Arab Saudi pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sorotan publik bukan hanya tertuju pada kekuatan kedua tim, tetapi juga pada sosok wasit yang akan memimpin pertandingan tersebut. Pertandingan yang digelar pada 9 Oktober di Jeddah itu akan dipimpin oleh wasit asal Kuwait, Ahmad Al-Ali, seorang pengadil lapangan yang dikenal penuh kontroversi di berbagai kompetisi internasional. Hal inilah yang membuat banyak pihak menilai bahwa Timnas Indonesia wajib ekstra waspada, bukan hanya menghadapi serangan Arab Saudi, tetapi juga potensi keputusan-keputusan kontroversial yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Penunjukan Ahmad Al-Ali oleh AFC sebagai wasit utama pada laga krusial ini langsung menimbulkan polemik besar, terutama di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Banyak pendukung Garuda yang menilai bahwa sosok wasit asal Kuwait ini bukanlah pilihan yang tepat untuk pertandingan penting yang bisa menentukan langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Sebab rekam jejak Al-Ali selama ini memang tidak bersih dari sorotan. Beberapa keputusannya di masa lalu disebut sering merugikan tim yang bermain dengan penuh semangat, bahkan menimbulkan pertanyaan besar soal netralitasnya di lapangan. Menariknya, ternyata bukan hanya publik Indonesia yang merasa khawatir dengan penunjukan ini. Pendukung Arab Saudi sendiri pun menolak kehadiran Al-Ali sebagai pengadil di laga tersebut. Di media sosial, banyak netizen asal Saudi yang melabeli wasit ini sebagai sosok bermuka dua atau dua kaki. Mereka menilai Al-Ali kerap mengambil keputusan yang merugikan klub maupun tim nasional Arab Saudi. Jadi, bukan hanya Indonesia yang merasa was-was, bahkan lawan yang akan dihadapi pun meragukan integritas sang wasit. Salah satu komentar paling keras datang dari seorang pundit sepak bola Arab Saudi, Khalid Al-Okaili. Dalam unggahannya di platform X Twitter pada Februari 2025, Al-Okaili dengan tegas menyebut Ahmad Al-Ali sebagai wasit terburuk yang pernah ia lihat sepanjang karirnya mengikuti sepak bola. Ia menuduh sang pengadil memiliki kebencian pribadi terhadap klub-klub besar asal Saudi, terutama Al-Hilal, raksasa Liga Pro Saudi. Dalam pernyataannya yang viral di media sosial, Al-Okaili menulis bahwa Al-Ali sering mengambil keputusan yang mencederai keadilan dan merusak semangat fair play. Pernyataan tersebut langsung menyebar luas dan menimbulkan gelombang protes dari para penggemar di Timur Tengah. Kritik keras terhadap Al-Ali semakin mempertegas bahwa AFC tampaknya harus lebih berhati-hati dalam menunjuk wasit untuk laga penting seperti ini. Dengan sejarah kontroversial yang begitu panjang, wajar jika publik Indonesia merasa khawatir. Sebab dalam pertandingan sebesar ini, satu keputusan kecil bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan. Bayangkan saja, jika sebuah pelanggaran ringan di kotak penalti tiba-tiba diganjar penalti bagi tim tuan rumah, atau jika kartu kuning cepat diberikan kepada pemain kunci Indonesia, hal-hal seperti itu bisa langsung mengubah arah permainan secara drastis. Meski demikian, Timnas Indonesia tak punya pilihan lain selain tetap fokus dan bermain maksimal. Patrick Kluivert tentu sudah mempersiapkan anak asuhnya agar tetap tenang dan disiplin di lapangan. Pengalaman internasional yang dimiliki para pemain naturalisasi seperti JIDC, Joey Pelupesi, dan Dean James akan menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan emosi di tengah tekanan pertandingan. Mereka harus paham bahwa menjaga kendali diri sama pentingnya dengan menjaga bola. Sebab dalam laga yang bisa dipenuhi keputusan kontroversial, pemain yang terpancing emosi justru akan memberi keuntungan besar bagi lawan. AFC sendiri hingga kini belum memberikan tanggapan terkait reaksi negatif dari publik atas penunjukan Ahmad Al-Ali. Namun, satu hal yang pasti, Timnas Indonesia harus mempersiapkan diri menghadapi semua kemungkinan, termasuk kemungkinan adanya keputusan-keputusan merugikan di lapangan. Dalam sepak bola, faktor non-teknis seperti wasit seringkali menjadi bagian yang tidak bisa dihindari.
Dengan segala kontroversi yang menyelimuti sang pengadil, pertandingan melawan Arab Saudi nanti akan menjadi ujian bukan hanya bagi kemampuan teknis para pemain, tetapi juga mental dan kedewasaan mereka. Jika Indonesia mampu tetap fokus, disiplin, dan memanfaatkan setiap peluang yang ada tanpa terpengaruh keputusan wasit, maka kemenangan bukan hal mustahil. Laga di Jeddah ini bukan sekadar pertarungan memperebutkan tiket menuju Piala Dunia 2026, tetapi juga pertaruhan harga diri dan kemampuan untuk tetap berdiri tegak meski badai datang dari segala arah. Jadi, bagaimana menurut kamu? Apakah timnas Indonesia siap menghadapi bukan hanya Arab Saudi, tetapi juga potensi permainan wasit di lapangan? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan dukung terus Garuda agar bisa terbang tinggi menuju Piala Dunia 2026. Skuad Garuda kedatangan pemain naturalisasi lagi. Menjelang pertandingan krusial di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia kembali mendapatkan suntikan tenaga baru. Kabar baik datang ketika 3 pemain naturalisasi, Maarten Paes, Justin Hubner, dan Mauro Zylstra, sudah terpantau bergabung dengan skuad Garuda di Arab Saudi. Kedatangan mereka menjadi sinyal positif bahwa timnas Indonesia semakin siap menghadapi 2 laga penting melawan Arab Saudi dan Irak yang akan digelar di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Di bawah komando Patrick Kluivert, Indonesia kini tidak hanya diperkuat oleh semangat juang, tetapi juga oleh kedalaman skuad yang kian solid dan kompetitif. Persiapan kali ini terasa begitu serius karena peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026 bukanlah sekedar mimpi. Indonesia tergabung di grup B bersama 2 kekuatan besar Asia, yakni Arab Saudi dan Irak. Pertandingan pertama akan digelar pada 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB, di mana Indonesia akan lebih dulu menantang Arab Saudi. 3 hari kemudian, skuad Garuda kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Irak di tempat yang sama. 2 laga ini akan sangat menentukan langkah Garuda menuju impian besar tampil di panggung dunia. Hanya juara grup yang akan lolos langsung ke Piala Dunia, sementara posisi runner-up masih harus melewati babak kelima dan play-off antar benua. Salah satu kabar paling menggembirakan datang dari Maarten Paes, kiper berusia 27 tahun yang kini bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer (MLS). Setelah sempat absen karena cedera, Paes akhirnya memberikan kabar baik kepada para penggemar. Melalui unggahan di Instagram story-nya, ia memperlihatkan dirinya tengah berada di dalam pesawat menuju Jeddah. Paes kini sudah dalam kondisi bugar dan siap tampil jika Emil Audero, kiper utama, masih harus absen karena cedera. Kehadirannya jelas akan menambah rasa aman di lini pertahanan Garuda, apalagi Paes dikenal memiliki refleks cepat dan kemampuan membaca arah bola yang sangat baik. Selain Paes, 2 pemain naturalisasi lain yang turut bergabung adalah Justin Hubner dan Mauro Zylstra. Menurut laporan dari akun fanbase @football Indonesia, keduanya telah berangkat ke Arab Saudi pada malam sebelumnya. Kabar ini membuat para supporter timnas Indonesia semakin bersemangat. Justin Hubner, yang kini memperkuat Fortuna Sittard di Eredivisie, datang dengan modal performa apik. Dalam laga terakhir melawan FC Volendam, ia tampil selama 76 menit dan mendapat rating 7,4 dari SofaScore. Penampilannya yang solid dengan 5 sapuan, 2 intercept, dan 1 tackle sukses membantu timnya meraih kemenangan. Hubner dikenal sebagai bek muda berkarakter tangguh yang mampu menjaga area pertahanan dengan disiplin tinggi. Sementara itu, Mauro Zylstra, striker muda yang juga menjadi bagian dari FC Volendam, turut menunjukkan performa menjanjikan meskipun masih bermain untuk tim U21. Dalam pertandingan melawan NI Zenit Jerman U21, Mauro tampil penuh selama 90 menit dan berhasil mencetak 1 gol. Meski timnya kalah 3-1, penampilannya dinilai cukup impresif. Kehadirannya di skuad Garuda diharapkan bisa menambah variasi serangan dan memberikan opsi baru bagi Patrick Kluivert, terutama dalam hal kecepatan dan efektivitas di depan gawang. Mauro dikenal sebagai pemain dengan naluri gol tinggi dan kemampuan positioning yang baik, hal yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia untuk menghadapi pertahanan ketat lawan-lawan Asia. Dengan total 29 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert, komposisi timnas Indonesia kali ini bisa dibilang paling seimbang dan berkelas dalam beberapa tahun terakhir. Campuran antara pemain muda bertalenta, pemain naturalisasi berpengalaman, serta pemain lokal yang sudah teruji,
menjadikan Garuda semakin percaya diri. Kluivert tampaknya berupaya membangun tim yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang dalam strategi dan mental bertanding. Pengalaman para pemain yang berkarir di luar negeri tentu akan sangat membantu tim dalam menjaga ritme permainan di level internasional. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Perak nanti akan menjadi ujian sesungguhnya bagi generasi baru sepak bola Indonesia. Dengan kehadiran para pemain naturalisasi ini, publik berharap Garuda bisa tampil lebih stabil, fokus dan tajam dalam menyerang. Laga di Jeddah bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan juga simbol kebangkitan timnas Indonesia di kancah internasional. Jadi bagaimana menurutmu? Apakah dengan kehadiran Maarten Paes, Justin Hubner, dan Marouane Zijlstra, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan terus dukung Garuda agar bisa terbang tinggi di pentas dunia. Mark Klok dan Eliano Reinders semakin pede bawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Menjelang laga penting putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dua pemain andalan timnas Indonesia, Mark Klok dan Eliano Reinders, semakin menunjukkan keyakinan tinggi bahwa Garuda bisa menorehkan sejarah baru. Mereka percaya dengan kerja keras, semangat juang, dan doa dari seluruh rakyat Indonesia, mimpi untuk tampil di Piala Dunia bukan lagi sekedar angan, tetapi sesuatu yang benar-benar bisa diwujudkan. Keyakinan ini bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, performa timnas Indonesia terus meningkat pesat, baik dari segi kualitas pemain maupun mental bertanding. Mark Klok, sang kapten Persib Bandung yang juga menjadi salah satu pemimpin di ruang ganti timnas Indonesia, menegaskan bahwa seluruh pemain kini berada dalam motivasi tertinggi. Menurutnya, kesempatan emas ini tidak boleh disia-siakan, karena belum pernah dalam sejarah Indonesia berada sedekat ini dengan tiket menuju Piala Dunia. Kita harus optimis dan bekerja keras. Semoga sejarah itu bisa tercipta dalam sepekan ke depan. Ucapan itu menjadi cerminan betapa kuatnya tekad para pemain untuk membuktikan bahwa Garuda layak terbang tinggi di panggung dunia. Tidak hanya itu, Klok juga menyoroti pentingnya dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Ia menyadari bahwa perjuangan di lapangan hijau bukan hanya milik 11 pemain yang bertanding, tetapi juga jutaan pendukung yang mengirimkan doa dan semangat dari tanah air. Kami butuh doa dan dukungan dari seluruh bobotoh dan masyarakat Indonesia, karena tanpa dukungan kalian, semangat kami tidak akan sekuat ini. Tambahnya, ucapan ini menegaskan bahwa semangat kebersamaan antara pemain dan supporter menjadi bahan bakar utama bagi perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Eliano Reinders, bek kiri Persib yang duga dipanggil memperkuat timnas, tidak kalah antusias menyambut pertandingan penting melawan dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak. Dalam wawancaranya sebelum terbang ke Jeddah, Reinders mengatakan bahwa dirinya memiliki feeling yang bagus menjelang laga ini. Saya tidak sabar, saya punya perasaan yang bagus untuk Piala Dunia, ujarnya penuh keyakinan. Ucapannya mencerminkan rasa percaya diri yang sedang mengalir di dalam skuad Garuda. Meski begitu, Reinders tetap realistis dan menghormati kekuatan lawan. Ia mengakui bahwa Arab Saudi dan Irak bukan tim yang mudah dikalahkan. Tetapi justru hal itu membuat semangat juang tim Indonesia semakin besar. Mereka bagus, tapi kami juga bagus. Semua pemain akan berjuang habis-habisan, dan saya percaya kami bisa lolos ke Piala Dunia, tegasnya. Kalimat itu menunjukkan bahwa mental para pemain kini tidak lagi inferior saat menghadapi tim-tim besar Asia. Atmosfer kepercayaan diri yang dibawa oleh Klok dan Reinders ini menular kepada seluruh skuad. Pelatih dan staf pun ikut merasakan optimisme yang sama. Apalagi performa Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan peningkatan signifikan baik dalam hal organisasi permainan maupun ketahanan fisik. Ditambah lagi dengan dukungan moral dari supporter Garuda di seluruh dunia, semangat tim ini benar-benar berada di puncaknya. Kini, yang tersisa hanyalah pembuktian di lapangan. Dua laga penting melawan Arab Saudi dan Irak di Stadion Raja Abdullah Jeddah akan menjadi penentu apakah mimpi besar menuju Piala Dunia 2026 bisa menjadi kenyataan.
publik sepak bola tanah air menaruh harapan besar kepada para pemain, terutama sosok-sosok berpengaruh seperti Mark Klok dan Eliano Reinders untuk menjadi motor semangat dan penggerak perjuangan. Jika Indonesia berhasil lolos, itu bukan hanya kemenangan dalam sepak bola, tetapi juga simbol bahwa kerja keras, kebersamaan, dan keyakinan bisa mengalahkan segala keterbatasan. Maka tak heran, kini seluruh mata tertuju pada skuad Garuda. Apakah Mark Klok dan Reinders benar-benar membawa Indonesia ke panggung dunia? Mari kita tunggu dan dukung dengan sepenuh hati. Karena sejarah besar sedang menanti untuk ditulis oleh generasi emas sepak bola Indonesia. Patrick Kluivert koret 6 pemain timnas Indonesia jelang lawan Arab Saudi. Patrick Kluivert tampaknya mulai menunjukkan ketegasan dan standar tinggi dalam memimpin tim nasional Indonesia. Menjelang laga berat menghadapi Arab Saudi pada babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih asal Belanda itu dikabarkan akan mencoret 6 pemain dari daftar 29 nama yang dibawanya. Pertandingan sendiri akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, pada Kamis 9 Oktober 2025, pukul 00.15 WIB. Keputusan ini tentu mengundang banyak reaksi dari para pecinta sepak bola tanah air, mengingat beberapa nama yang terancam dicoret merupakan pemain-pemain yang sebelumnya menjadi langganan skuad Garuda. Patrick Kluivert diketahui hanya diperbolehkan mendaftarkan 23 pemain untuk laga melawan Arab Saudi. Itu artinya, dari total 29 pemain yang telah ia panggil, ada 6 yang harus rela tidak masuk daftar akhir. Hingga saat ini, 18 pemain telah tiba di Jeddah, termasuk sang kapten, Jay Itzas, yang langsung bergabung dalam sesi latihan ringan. Para pemain terlihat antusias menyambut laga ini, namun di sisi lain, ada ketegangan tersendiri karena setiap pemain kini berjuang keras untuk meyakinkan sang pelatih agar tidak menjadi bagian dari daftar pencoretan tersebut. Berdasarkan kabar yang beredar, 6 nama yang berpotensi dicoret oleh Patrick Kluivert adalah Reza Arya Pratama, Jordi Amat, Shane Patinama, Yanse Sayuri, Egy Maulana Fikri, dan Ramadan Sananta. Nama-nama tersebut tentu tidak asing bagi publik Indonesia. Reza misalnya tampil cukup konsisten di Liga 1 bersama PSM Makassar. Namun di level tim nasional, ia harus mengakui keunggulan trio kiper lain yakni Marten Paes, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Ketiganya dinilai lebih siap dan memiliki pengalaman internasional yang lebih baik. Bahkan, Marten Paes baru saja tampil sebagai starter bersama FJ Dallas melawan LA Galaxy pada Minggu pagi waktu Indonesia, menandakan kondisinya sedang sangat prima. Sementara itu, posisi fullback kiri juga menjadi area persaingan ketat. Shane Patinama dan Yanse Sayuri dinilai masih kalah bersaing dengan Dean James serta Kelvin Verdong yang sedang dalam performa gemilang. Verdong bahkan mendapat banyak pujian atas penampilannya bersama LOSC Lille di Liga Prancis. Adapun di sektor pertahanan tengah, posisi Jordi Amat menjadi tanda tanya besar. Bek berpengalaman berdarah Spanyol ini harus bersaing dengan para pemain muda seperti Jay Itzas, Justin Hubner, dan Kevin Dix. Patrick Kluivert tampaknya ingin mengendarkan kombinasi kecepatan, kekuatan fisik, dan distribusi bola yang baik dari lini belakang. Hal yang mungkin membuat Jordi agak tertinggal. Di lini depan persaingan juga tidak kalah panas. Egy Maulana Fikri kini bersaing ketat dengan Jakob Sayuri dan Miliano Jonathans di posisi sayap kanan. Meski memiliki pengalaman lebih banyak, performa Egy di klub belakangan ini belum cukup konsisten. Sementara Ramadan Sananta yang sempat menjadi andalan di SEA Games juga menghadapi tantangan berat dari dua striker naturalisasi oleh Romeni dan Mauro Zilstraf yang tengah dalam kondisi tajam. Hal ini memperlihatkan bahwa Kluivert benar-benar menilai pemain berdasarkan performa terkini, bukan nama besar semata. Menurut jadwal, seluruh pemain timnas Indonesia akan tiba lengkap di Arab Saudi pada Senin 6 Oktober 2025. Beberapa pemain seperti Kelvin Verdong bahkan diperkirakan datang lebih cepat karena tidak masuk skuad LOSC Lille saat menghadapi PSG di pekan ke-7 Liga Prancis. Hal ini tentu menguntungkan karena memberi waktu adaptasi lebih lama terhadap cuaca panas Jeddah dan kondisi lapangan. Kini seluruh mata penggemar sepak bola Indonesia tertuju pada keputusan akhir Patrick Kluivert. Siapa 6 nama yang akan benar-benar dicoret? Apakah keputusan itu akan membawa keseimbangan dalam skuad? Atau justru menimbulkan perdebatan di kalangan fans? Yang pasti, laga melawan Arab Saudi akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Kluivert dalam membuktikan kualitasnya sebagai pelatih yang mampu membawa Indonesia bersaing di level tertinggi Asia.
Bagaimana menurutmu? Apakah keputusan Kluivert mencoret beberapa nama senior ini langkah tepat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bikin terharu, perjuangan oleh Romeni pulih dari cedera agar bisa bela timnas Indonesia. Semangat pantang menyerah benar-benar terlihat dari sosok oleh Romeni. Penyerang timnas Indonesia yang kini bermain untuk klub Oxford United itu menjadi contoh nyata bagaimana tekad dan dedikasi bisa menaklukkan rasa sakit. Setelah mengalami cedera parah pada ajang Piala Presiden 2025, Romeni sempat diragukan bisa pulih tepat waktu untuk memperkuat skuad Garuda di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, dengan semangat juang yang luar biasa, pemain kelahiran Belanda ini membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi mereka yang memiliki tekad kuat untuk kembali ke lapangan hijau dan membela lambang Garuda di dada. Cedera yang dialami oleh Romeni bukan cedera ringan. Ia mengalami benturan keras dengan pemain Arema FC, Paulinho Mochelin, yang membuatnya harus naik ke meja operasi. Banyak yang khawatir bahwa proses pemulihan ini akan memakan waktu lama, bahkan mungkin membuatnya absen di seluruh rangkaian kualifikasi. Namun, sejak awal, Ole sudah menunjukkan niat besar untuk segera bangkit. Ia memilih menjalani rehabilitasi di Blanga agar bisa fokus sepenuhnya, dibantu langsung oleh tim medis Timnas Indonesia yang dipimpin Leo Eschalk, kepala medis yang juga merupakan pimpinan Fisiomed. Dengan sistem pemulihan modern dan dukungan penuh keluarga, Ole menjalani hari-hari sulit dengan disiplin tinggi. Cedera seperti ini berat, nggak mudah untuk cepat pulih, ujar Ole dalam sebuah wawancara. Saya harus bekerja keras setiap hari, tapi rasanya bagus karena saya tahu apa yang saya kejar. Kalimat itu menggambarkan semangat yang membara dari seorang pemain yang bukan hanya ingin kembali bermain, tapi juga ingin memberikan sesuatu yang besar untuk negaranya. Ole Romeni sadar betul bahwa Indonesia sedang berada di titik sejarah baru, selangkah lebih dekat menuju mimpi tampil di Piala Dunia 2026, dan ia ingin menjadi bagian dari perjalanan besar itu. Menariknya, selama masa pemulihan, Ole benar-benar mengubah gaya hidupnya secara ekstrim. Ia mengaku tidak mengonsumsi gula sedikit pun sejak mengalami cedera. Saya benar-benar terkunci bro, saya nggak makan 1 gram gula pun sejak cedera itu, katanya dengan tegas. Komitmen ini bukan hal kecil. Di saat banyak pemain mungkin mencari kenyamanan saat masa istirahat, Ole justru memilih jalan sebaliknya, hidup disiplin, penuh kontrol, dan fokus hanya pada satu hal, yaitu sembuh total. Ia percaya bahwa tubuh yang sehat dan pikiran yang kuat adalah kunci untuk kembali ke performa terbaik. Tak hanya soal fisik, semangat mental Ole juga menjadi sorotan. Ia menyebut bahwa cedera bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan tantangan untuk membuktikan ketahanan diri. Saya memang selalu makan sehat, tapi kali ini saya belum pernah seketat ini dalam hal apapun. Gila banget, ucapnya sambil tersenyum. Kalimat itu menunjukkan bahwa ia menjalani proses ini bukan dengan keluhan, melainkan dengan kebanggaan dan tekad tinggi. Ia ingin menunjukkan pada dunia bahwa pemain Indonesia, naturalisasi sekalipun, punya hati dan semangat juang yang luar biasa untuk membawa nama bangsa di kancah internasional. Kini, setelah berbulan-bulan berjuang, Ole Romeni akhirnya kembali bergabung bersama Timnas Indonesia. Ia sudah mengikuti latihan perdana di Arab Saudi pada Jumat 3 Oktober 2025 dengan antusiasme tinggi. Rekan-rekannya menyambut kepulangannya dengan hangat, sementara pelatih Patrick Kluivert tampak puas melihat progres pemulihannya. Ole mengaku tidak sabar untuk kembali merumput dan membantu Indonesia meraih kemenangan penting melawan Arab Saudi pada 8 Oktober dan Irak pada 11 Oktober mendatang. Bagi Ole, ini bukan sekedar 2 pertandingan kualifikasi. Ini adalah momen pembuktian, momen untuk menebus waktu yang hilang, dan momen untuk memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Ia ingin mencetak gol, bukan hanya untuk menang, tapi untuk membangkitkan semangat jutaan pendukung Garuda di seluruh dunia. Saya ingin membuat Indonesia lolos ke Piala Dunia. Itu impian terbesar saya, tuturnya penuh keyakinan. Perjuangan Ole Romeni menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dari cedera, kesakitan, hingga akhirnya kembali mengenakan seragam merah putih, semuanya menunjukkan betapa kuatnya tekad seorang pejuang sejati. Kini, tugasnya hanya satu, menuntaskan perjuangan di lapangan dan membawa Timnas Indonesia menuju sejarah baru di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kamu? Apakah semangat Ole ini bisa menjadi energi positif untuk seluruh skuad Garuda? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Nilai pasar Timnas Indonesia lebih tinggi dari Arab Saudi dan Irak. Menjelang 2 laga krusial di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia,
Perhatian publik sepak bola Asia kini tertuju pada tim nasional Indonesia. Bukan hanya karena skuad Garuda akan menghadapi dua lawan tangguh, Arab Saudi dan Irak, tetapi juga karena satu fakta mengejutkan. Nilai pasar timnas Indonesia kini menjadi yang tertinggi di antara ketiga tim tersebut. Berdasarkan data dari situs terkenal Transfermarkt, total nilai pasar para pemain Indonesia mencapai 511,89 miliar rupiah, melampaui nilai skuad Arab Saudi yang berada di angka 479,73 miliar rupiah, serta Irak dengan 385,44 miliar rupiah. Angka yang luar biasa ini mencerminkan lonjakan kualitas dan daya saing pemain Indonesia di level internasional. Hal yang membuat publik semakin kagum adalah bahwa nilai pasar fantastis tersebut tercatat meski Indonesia tidak diperkuat oleh Emil Audero, kiper Cremonense yang absen dalam 2 laga tandang di Jeddah. Artinya, dominasi nilai pasar Indonesia tidak bergantung pada 1 atau 2 pemain saja, tetapi merupakan hasil dari peningkatan kolektif seluruh skuad. Dalam laporan akun sepak bola @pengamat sepak bola di Instagram, disebutkan bahwa meskipun tanpa Emil Audero, nilai skuad timnas Indonesia masih lebih tinggi dari Arab Saudi dan Irak. Hal ini menunjukkan kualitas pemain kita tidak kalah dari negara-negara kuat di Asia. Bila dilihat lebih rinci, Indonesia kini memiliki 29 pemain dalam skuad dengan rata-rata usia 27 tahun dan 15 pemain diantaranya bermain di luar negeri. Bandingkan dengan Arab Saudi yang hanya memiliki 2 pemain yang berkarir di luar negeri, atau Irak yang punya 17 pemain abroad, namun masih kalah dalam total valuasi pasar. Dominasi Indonesia dalam hal nilai pasar tidak lepas dari keberhasilan banyak pemain Garuda yang kini memperkuat klub-klub Eropa dan menunjukkan performa menawan di sana. Ada Calvin Vertonghen yang kini bersinar bersama LOSC Lille di Prancis, JIDC yang tampil solid di Italia, Ragnar Orat-Mangoen yang bermain di Belgia, serta Justin Hubner dan Sandy Walsh yang konsisten di Belanda. Fakta bahwa Indonesia kini memiliki skuad dengan nilai ekonomi tertinggi di grupnya menunjukkan bahwa sepak bola nasional telah berkembang pesat. Jika beberapa tahun lalu timnas Indonesia masih dipandang sebelah mata di level Asia, kini mereka mulai disegani. Nilai pasar yang tinggi bukan hanya angka, tetapi cerminan dari pengakuan dunia terhadap kualitas, pengalaman, dan potensi pemain Garuda. Ini juga menandakan bahwa program naturalisasi yang dijalankan dengan selektif oleh PSSI mulai menunjukkan hasil konkret, menghadirkan keseimbangan antara pemain lokal bertalenta dan pemain keturunan yang berpengalaman di Eropa. Menariknya, meskipun secara peringkat FIFA Indonesia masih berada di posisi 119, jauh di bawah Arab Saudi, peringkat 59, dan Irak, peringkat 58, nilai pasar justru menunjukkan hal yang berbanding terbalik. Ini mengindikasikan bahwa perkembangan sepak bola Indonesia kini mulai bergeser ke arah yang lebih modern. Fokus tidak lagi hanya pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada pembangunan skuad yang berisi pemain-pemain dengan nilai jual tinggi dan prospek internasional menjanjikan. Banyak pengamat percaya, dengan materi pemain seperti ini, timnas Indonesia berpotensi besar membuat kejutan dan membuka jalan menuju Piala Dunia 2026. Kehadiran pelatih sekelas Patrick Kluivert juga menjadi faktor yang menambah optimisme publik. Kluivert dengan pengalaman Eropa dan jaringan globalnya berhasil memadukan kekuatan pemain-pemain diaspora dan lokal menjadi satu kesatuan yang solid. Ia tahu betul bagaimana memaksimalkan potensi pemain muda seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk, sekaligus memanfaatkan pengalaman pemain senior seperti Jordi Amat dan JIDC. Kombinasi antara teknik, pengalaman, dan semangat nasionalisme inilah yang membuat skuad Garuda kini dianggap sebagai salah satu tim paling menjanjikan di Asia Tenggara, bahkan di seluruh kawasan Asia. Kini, dengan 2 laga besar menanti melawan Arab Saudi pada 8 Oktober 2025 dan Irak pada 11 Oktober 2025, Indonesia membawa bukan hanya harapan tapi juga kepercayaan diri tinggi. Nilai pasar yang tinggi menunjukkan bahwa timnas Garuda kini sejajar dengan tim-tim elit Asia, bahkan melampaui beberapa di antaranya. Ini adalah momen untuk membuktikan bahwa investasi besar, program naturalisasi, dan peningkatan kualitas pemain bukan hanya sekedar angka, melainkan kekuatan nyata di lapangan. Publik Indonesia tentu berharap hasil nyata akan mengikuti angka-angka tersebut. Jika skuad Garuda mampu tampil konsisten, disiplin, dan bermental juara, bukan tidak mungkin langkah menuju Piala Dunia 2026 akan menjadi kenyataan. Bagaimana menurutmu? Apakah nilai pasar yang tinggi ini cukup menjadi bukti bahwa Indonesia layak diunggulkan untuk lolos ke Piala Dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan dukung terus perjuangan timnas Garuda.